dan itu hidup seperti itu benar-benar ya nggak enak banget sih. Kayak jadi narapidana. Tuhan tuh benar-benar sayang banget sama Daniel sampai dia tahu banget gimana caranya bikin aku progress terus dan Yeah. terus gitu. And because of that, aku kehilangan suara aku, tapi aku ternyata kehilangan identitas aku juga sebagai seorang presenter yang dikenal, sebagai seorang public figure. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Welcome back to Daniel Tetangga Kamu with my wonderful husband, Daniel Mananta. Thank you. What a great way. You should be a presenter. Oh, thank you. I learned from the best. Aw, not me kan. Anyway, guys, ini banyak banget ya obrolan gue sama Viola yang mungkin kena di hati kalian. Kalau misalnya ada quotes-quotes yang menurut kalian itu kena banget, please jangan lupa untuk upload di sosial media kalian dan juga tag kita di @danielmananta_network atau di @danieltetangga_kamu. Dan siapa tahu aja bisa kita repost juga gitu. So yeah, thank you so much again. Dan yeah, okay, you're the presenter. Okay, you ask me questions. So now, Daniel, I actually, I love that you're running. You know why? Why? Every time you come back from running, or not every time, but really often you come back from running and you tell me, oh my God, I just realized something. Yeah. Or I feel like God put something in my heart, or I feel like God spoke to me, or I learned something new, because you're listening to stuff and you're thinking, you're processing, and that's just, I feel like while you're working on your physical, you're also working on your emotional, mental, and spiritual at the same time, and it's pretty amazing actually. It's I love that about you. So I always love it when you go run. Ya, dan maksudnya ini malah makin apa ya? Kayak I love my family, right? Sayang banget sama keluarga gue dan sayangnya ketika jam 6 pagi, ketika anak-anak udah bangun, abis itu Viola udah bangun, aku ngerasa kalau misalnya waktu aku itu udah bukan buat diri aku sendiri. Mm-hmm. My time itu udah otomatis buat anak-anak, me as a father, sama buat Viola juga gitu, me as a husband. Jadi akhirnya gue ngerasa waktu buat gue sendirian, untuk gue investasi untuk diri gue sendiri, itu hanya bisa jam 4 pagi sampai jam 6 pagi. That's why tiap pagi I wake up at 4 untuk lari dan bener-bener ngelakuin two birds with one stone lah ya. Jadi ngelakuin 2 hal pada saat yang bersamaan. Yang pertama untuk kesehatan tubuh, yaitu dengan lari. Yang kedua pas lagi lari dengerin khotbah gitu. Mm-hmm. Sehingga secara mental itu juga punya waktu dengan Tuhan juga. Dan sering banget lah kalau misalnya lari apalagi jarak jauh gitu, kita kayak udah mulai bengong mikirin tentang hidup, and then evaluasi hidup. Mm-hmm. Dan itu sih yang benar-benar bikin jadi malah nyandu banget lari gitu. Yeah. Dan jujur sih kayak gue bersyukur banget sekarang ini juga tergabung dalam Born to Sweat namanya, untuk sama Pocari Sweat gitu ya. Jadi di Pocari Sweat sendiri kan udah ada sport science-nya dan lain-lain, sehingga sekarang ini itu ngomongin soal injury atau misalnya ada cedera atau gimana cara ngurusin makan atau minum, lari dengan teknik yang benar, itu semuanya udah dijagain banget gitu. Makanya kayak I think untuk 2 tahun terakhir ini kalau misalnya gak ada Pocari, I'm not sure I can do all these marathons secara disiplin gitu. I mean, not just that, there are also these people who wake up for you and run along with you. Yeah. And then when you have like a run in Bandung, oh my God, like they all come and, they come along and they run with you. And
like, wow, you have a team that, oh yeah, and then there's always like someone cycling with you that hands you out cold Pocari, like while you're running. Who has that? Yeah. It's like such a luxury. I mean, you're really quite a spoiled runner, I would say. Manja, pelari manja. Yeah, it's like, I'm thirsty, and like, and Gak, I gak gitu they pour you juga. a cold Pocari while you're like, you keep running. Lapar. Disuapin. Gak gitu juga kali. Gak, tapi beneran. Tapi itu ya, maksudnya kayak Tuhan tahu banget karakter aku itu seperti apa. Sampai hal detail seperti itu diperhatiin banget gitu. Yeah. And that is beautiful. And I think bener kata Viola, kayak ada orang-orang yang jam 4.30, jam 4 pagi bahkan, misalnya dia tinggalnya di Bekasi, dia tinggalnya di Tangerang, dia tinggalnya di mana-mana gitu ya. Tapi tetap jam 5 pagi kita di GBK, kita latihan lari. Buat apa? Buat gue, supaya gue bisa mencapai target finish gue gitu di maraton gitu. Dan itu kayak wow, gue benar-benar sampai ngerasa wah gue harus bisa banget nih kayak jadi progress gitu ya. Lebih bagus lagi, lebih baik lagi. And I still remember like it was just recently, when you found out that you cannot go to Tokyo Marathon again after 3 years, like the third year now again it was canceled because of, not canceled but you couldn't get a visa. There was no entry because of COVID still. Yeah. And you were so down and you were like, oh man, like, I mean, it was such a bummer for you and you lost your motivation, right? But then they said, hey Daniel, we're still gonna do a run for you in Bandung. Yeah. Like they set up an entire run for you, like a whole marathon with everything that you need for a marathon. Like they would even balon-balonnya. Yeah, like start, finish, like, and you would run through like the blue band, and you're like, oh, and then it's on camera and there are people cheering for you. And it's like amazing. And then I remember you were still down, but then you remembered all these people that were supporting you from the team, and how they would wake up for you every morning. Yeah. And then it changed your mindset and you're like, no, I'm running for them. I'm doing this for them because they've supported me. I will do it for them. And then you had like, you ran your best time 3 jam 50 menit. In that marathon, even though in between you had like this really low time where you're like, why am I doing this? Why am I following a strict diet? Training so hard every day. But then you found your motivation through them, and that was really beautiful. So thank you for mentioning that. Itu malah nambah ekstra energi banget sih pas lagi udah kecapean dan kayak pengen nyerah. I think itu ya, lari untuk orang lain gitu, misalnya lari untuk sebuah cause, sebuah movement, lari untuk ada a bigger purpose daripada cuman lari biar kelihatan kurus atau cuma untuk sosial media gitu misalnya. Jadi itu kayak I think itu nambah energi banget. Dan you know what Viola, I really feel blessed. And dan juga sama Pocari sendiri juga kayak tadi ya, aku juga bilang gitu bahwa Tuhan tuh benar-benar sayang banget sama Daniel sampai dia tahu banget gimana caranya bikin aku progress terus dan terus gitu. And because of that, you know me, like aku percaya banget blessed to become a blessing. Jadi untuk itu aku pengen bikin sebuah acara juga, playlist juga tentang lari gitu, untuk ngeinspirasiin semua tetangga-tetangga atau mungkin semua yang lagi nonton, gimana gue akan interview public figure juga. Dan gue pengen kita interviewnya sambil lari juga gitu. Supaya bikin kalian atau orang yang nonton tuh pengen ikutan bergerak juga dan ikutan lari. Nama acaranya Sweat and Chat. Sambil berkeringat, sambil ngobrol ya kan. Jadi I hope you guys gonna like. Ini playlist terbaru di Daniel Mananta Network. Jadinya hopefully it works. Yeah, I'm super excited about that show. Episode pilotnya kita akan mengundang Cinta Laura. Yes, sahabatnya Viola banget. Exactly. I love you, Cinta. Yeah. Thank you for joining his show and doing that. Yeah, she's awesome. You know her, right? So you all have to listen to it because she has the most wonderful things to say, and I really think she's amazing. Yeah. You should listen to that one. Yeah. Anyway, I want to actually go much further back because when I met you, you were not the person that's sitting here on the sofa right now.
And I'm still wondering how I could ever fall in love with you. But then I remembered I was not the person that I am today. So I think we both started off at a very different point in our life and in our maturity. And we were both really shallow people. Yeah. Yeah, we were. We were superficial. We were having really weird priorities. I think we were really not amazing people, Yeah. but for some reason, Yeah. we found each other. God put us together. Yeah, I mean, you were not running back then. You weren't fit like you are now. So physically, you were not where you are now, and definitely spiritually, you were not far. Yeah, you have matured so much, and I just want to ask you to share what happened that you actually began changing and you started growing and becoming the Daniel you are today. What happened? Where should I start ya? Kayaknya waktu ketemu sama Viola itu mental aku masih superficial banget. It's all about fame, ketenaran. Gue masih sangat takut kalau misalnya gue jadi tua dan nanti akhirnya tergantikan dengan host yang lebih baru. Gue sering banget anxiety attack, anxious kalau misalnya bangun tengah malam tiba-tiba kebangun gitu yang kayak ada banyak serangan atau intimidasi di otak gue yang bilang bahwa nanti nih lu semakin tua nih, udah kepala 3 nih bentar lagi nih gitu misalnya. Nanti kalau misalnya ada host yang lebih bagus dari lu gimana, yang lebih muda dari gimana dan lain-lain gitu. Jadi selalu berusaha banget untuk nyari kontroversi, pengen banget kayak pelariannya saat itu adalah clubbing, pelariannya adalah minum-minum. Kayaknya kalau misalnya gue clubbing. That's where we met, by the way. Kita ketemu di klub, yes. Yes. Kayaknya kalau misalnya gue lagi clubbing sama minum-minum gitu, gue ngerasa sah-sah aja ngelakuin hal-hal bodoh yang kontroversial, you know. Supaya apa? Ya siapa tahu aja diomongin orang. Dulu gue punya moto, lebih baik diomongin sama orang daripada gak diomongin sama sekali. Gak peduli ngomonginnya jelek atau bagus, yang penting gue terus diomongin sama orang. Itu moto yang benar-benar kayak insecure banget sih. Itu parah banget. Nah, dan akhirnya ketemu sama Viola. I think at that time pun juga sebenarnya gue lumayan kurang ini ya. Pas lagi sama Viola pun juga masih gak serius juga actually. Kayak sama bule nih, you know, like pacaran sama bule and everything. It's very shallow, dangkal banget gue pemikirannya. Yeah. Yes, he was very shallow. Jadi dangkal banget dan cara aku ngelihat hidup itu penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran. I don't know, mungkin karena orang tua juga, khususnya my mom itu mungkin dia dibesarkan pun juga penuh dengan kayak ketakutan. Nanti kalau kayak gini gimana? Nanti kalau kayak gitu gimana? Nanti kalau misalnya itu gimana? What if gitu kan. Jadi penuh dengan ketakutan sehingga ketika aku gede pun aku juga pemikirannya, default thinkingnya, refleksnya takut. Yeah. Tuhan pun itu Tuhan yang menakutkan buat aku. Jadi kalau ke gereja aja itu benar-benar waduh gak ke gereja takut neraka. Waduh makanan gak habis nanti Tuhan akan ngehukum dosa masuk neraka. You know like benar-benar full of fear gitu. Dan itu hidup seperti itu benar-benar ya gak enak banget sih. Kayak jadi narapidana, jadi prisoner gitu. Dimana penuh dengan ketakutan. Akhirnya apa yang aku takutin itu terjadi. Yaitu tahun 2012 ketika udah nikah sama Viola, punya Mila juga. Mila baru aja lahir saat itu, I think gak nyampe umur 1 tahun. Dan aku
mungkin Viola ingat juga gitu ya, aku nge-MC itu lumayan sering banget dan itu teriak-teriak mulu, udah teriak abis itu tidurnya kurang karena apa? Karena setelah acara langsung ke clubbing, abis itu minum alkohol gitu, yang vocal cord-nya apa pita suaranya udah mulai luka gitu ya, malah kena alkohol. Dan ini zaman kapan? Ini zaman pas Mila baru awal-awal lahir gitu. Jadi kayak nggak tahu ya, ini pemikiran yang sangat bodoh banget. Aku pengen banget kayak, oh jadi seorang ayah, gue pengen jadi ayah yang cool, ayah yang masih clubbing, ayah yang masih party gitu, you know. It's so silly gitu ya, that image of cool saat itu. Dan akhirnya ya terjadi juga pita suara ada masalah, ada tumor jinak atau nodul, sehingga akhirnya nggak bisa ngomong, dan ngomongnya itu jadinya seperti ini aja, kayak gitu. Dan di situ eee, bukan cuman aku kehilangan suara aku, tapi aku ternyata kehilangan identitas aku juga sebagai seorang presenter yang dikenal, sebagai seorang public figure. Dan itu bahaya banget karena ternyata saat itu aku mengkaitkan jati diri aku, identitas aku dengan kerjaan aku. Padahal kerjaan itu kan sifatnya sementara. Tapi aku malah benar-benar mengkaitkan jati diri aku banget sama eee, kerjaan aku. Siapakah Daniel Mananta? Ya Daniel adalah presenter terkenal. Tapi ketika suaranya udah gak ada, suaranya tiba-tiba hilang karena sebuah penyakit, Daniel Mananta siapa dong? Kalau bukan seorang presenter terkenal. Dan di situ mungkin Viola ingat I hit my depression. Jadi ada saat-saat depresi juga. Nih di apartemen ini juga nih. Di apartemen ini kita saat itu masih di sini tinggalnya. Dan di situ udah nyobain semuanya banget. Yes udah ke dokter juga, udah dioperasi juga. Dokter bilang sebulan lagi suaranya bakal balik. Tapi ternyata suaranya gak balik-balik. Dan akhirnya sampai Sandra Dewi kan yang saat itu bilang, Nil coba deh ke Pak Benyamin Ratu gitu. Dia seorang evangelist gitu di gereja Katolik karismatik. Dan akhirnya aku pergi ke Pak Ben, itu aku inget banget. Itu aku sendirian ya karena Viola harus take care Mila kan saat itu. Itu Pak Benyamin bener-bener kayak ngedoain aku. Dan dia suruh aku kayak, oke, coba pikirin deh siapa yang harus kamu maafkan di hidup kamu gitu kan. I'm like, siapa? Kayaknya gue gak punya masalah sama siapapun gitu. Tapi and then secara randomly aku mikirin muka seseorang gitu misalnya. Tapi akhirnya gak tahu kenapa tiba-tiba mulai nangis. Dan dia itu doainnya dengan bahasa roh lagi. Itu kayak, oh my goodness, what kind of cult is this gitu kan. Like, aneh banget gitu kan. Tapi itu pertama kali ya banget dia ngedoain, abis itu pakai bahasa Roh Kudus, bla 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 yang kayak gue sendiri juga gak ngerti itu apaan. Dan setelah itu, setelah nangis-nangis dan lain-lain, padahal itu baru ketemu, malu banget nangis di depan orang. Dan akhirnya setelah keluar dari rumahnya Pak Benyamin, keluar dari situ aku pikir sembuh dong. Tapi ternyata suaranya masih belum sembuh gitu. Aku ke mobil, pas di mobil I remember aku cuman kayak ngehembus nafas gitu yang suara masih belum balik juga. You know, my voice is not there yet gitu. Yeah. But and then I remember how you came back home and what you said. Nah ini nih yang di mobil nih. My mom itu text me and said like, gimana? How was it? Udah didoain kan? Aku bilang iya udah. Suaranya udah balik? Belum. Tapi gak tahu kenapa aku tiba-tiba punya this iman ya atau kepercayaan gitu ya. Tiba-tiba untuk pertama kalinya seumur hidup aku ngedengerin sebuah suara kecil di hati aku yang bilang, kamu lagi proses penyembuhan kok. Pasti nanti akan sembuh. Tiba-tiba ada suara itu. Itu pertama kalinya banget aku ngerasa itu kayak suara Roh Kudus atau suara Tuhan sendiri gitu kan yang mungkin ngegerakin hati aku
membisikin aku, enggak gede ya, Daniel, enggak ada kayak gitu ya, cuman bener-bener kayak kepikiran aja gitu di otak. Dan di situ tiba-tiba ada iman, kepercayaan yang kuat banget. Oke, suara gue bakal balik kok suatu saat, pasti. Udah kayak gitu. Ya. Dan itu rasanya damai banget. Dan hari ini ketika looking back ya, mikirin momen tersebut, mungkin secara fisik aku gak sembuh saat itu. Tapi secara spiritual aku sembuh. Itu ada sebuah kesembuhan secara spiritual yang mungkin gara-gara kesembuhan secara spiritual, sedikit demi sedikit secara fisik aku juga ikutan sembuh. Dan kayaknya momen itu sih yang bikin aku kayak pengen lagi mencari Tuhan lagi untuk memperbaiki hidup aku. Yeah, that was the turning point, right? Aku mikirin kamu, Daniel. Aku mikirin kamu karena aku udah berhasil mendapatkan jiwa kamu lagi, Neil. Dia mikirin gue, dia mikirin Daniel gitu. Semua yang gue laluin ini semuanya worth it. Semuanya gak apa-apa. Yang penting gue bisa nyelamatin nyawanya Daniel. Yang penting gue bisa nyelamatin jiwanya Daniel.